Shalom, salam sejahtera. Saya Charles Lerek dari Prodi Perancangan Jalan Jembatan kelas 1B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mekanika tanah saya tentang materi perbaikan tanah. Dalam materi perbaikan tanah ini saya jabarkan lagi menjadi 5 poin penting, yaitu yang pertama pengertian dan jenis stabilisasi tanah, yang kedua teori perbaikan tanah, yang ketiga perbaikan tanah dengan metode kimia, yang keempat perbaikan tanah dengan metode fisik, dan yang kelima pengembangan metode perbaikan tanah. Yang pertama pengertian dan jenis stabilisasi tanah. Dalam perekayasaan konstruksi bangunan sipil, sering ditemukan lapisan tanah yang memiliki daya dukung rendah atau low strength yang sangat mempengaruhi berbagai tahapan rancangan bangunan konstruksi, baik dalam tahap perencanaan atau desain, tahap pelaksanaan atau perform, maupun tahap operasional dan pemeliharaan atau operasional dan maintenance. Rendahnya daya dukung dari suatu jenis lapisan tanah di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh mineralogi tanah. Dalam pengertian teknis, terminologi daripada daya dukung tanah adalah kemampuan tanah memikul tekanan atau melawan penurunan akibat pembebanan, yaitu tahan geser yang disebarkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya. Besarnya daya dukung geser pada suatu lapisan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana yang dirumuskan dengan persamaan Mohr-Coulomb yang telah dipaparkan dalam PowerPoint. Sedangkan untuk tindakan stabilisasi tanah, maka klasifikasi tindakan stabilisasi tanah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang pertama perbaikan tanah atau soil improvement. Perbaikan tanah atau soil improvement adalah suatu jenis stabilisasi tanah yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau mempertahankan kemampuan dan kinerja tanah sesuai syarat teknis yang dibutuhkan. Yang kedua adalah perkuatan tanah atau soil reinforcement. Soil reinforcement adalah suatu jenis stabilisasi tanah yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau mempertahankan kemampuan dan kinerja tanah sesuai syarat teknis yang dibutuhkan dengan memberikan material sisipan ke dalam lapisan tanah tersebut. Yang berikut ada teori perbaikan tanah. Yang pertama, prinsip dasar perbaikan tanah. Perbaikan tanah terbagi atas dua kelompok, yakni perbaikan tanah secara kimiawi dan perbaikan tanah secara fisik. Kedua cara tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, namun banyak perbedaan dalam metode maupun bahan pencampur atau aditif yang dipergunakan. Teknik perbaikan tanah memiliki prinsip dasar bahwa kapasitas tanah yang kurang baik dalam berbagai aspek dapat diperbaiki melalui peningkatan sifat-sifat atau properties daripada tanah sesuai dengan tujuan perbaikan yang diinginkan. Berikut adalah jenis perbaikan tanah. Perbaikan tanah terdiri dari yang pertama perbaikan tanah dengan semen atau soil semen, perbaikan tanah dengan kapur atau soil lime, perbaikan tanah dengan abu atau soil ash, perbaikan tanah dengan larutan kimia atau solvent stabilization, perbaikan tanah dengan pemadatan, perbaikan tanah dengan konsolidasi, perbaikan tanah dengan teknik pengeringan atau dewatering, perbaikan tanah dengan pergantian tanah, dan perbaikan tanah dengan permeation resin. Yang berikut ada tujuan dan sasaran tindakan perbaikan tanah. Sebagaimana dengan tujuan dari setiap tindakan stabilisasi tanah, maka tujuan umum dari perbaikan tanah adalah untuk yang pertama meningkatkan daya dukung tanah, yang kedua meningkatkan kuat geser tanah, yang ketiga memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah, yang keempat memperkecil permeabilitas tanah seperti dalam kasus tanggul, yang kelima memperbesar permeabilitas tanah seperti dalam kasus dewatering dan sand lens, yang keenam memperkecil potensi kembang susut pada tanah atau swelling potential, dan yang ketujuh menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang berikut adalah pemilihan jenis perbaikan tanah. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih jenis dan tipe perbaikan tanah yang akan diterapkan dalam setiap tindakan perbaikan tanah, antara lain yang pertama jenis dan karakteristik tanah, termasuk sifat-sifat kimia dan fisik, termasuk mineralogi tanah yang akan diperbaiki. Yang kedua jenis dan karakteristik konstruksi yang akan dibangun, terutama beban konstruksi. Yang ketiga parameter tanah yang perlu diperbaiki sesuai kebutuhan konstruksi. Yang keempat, kedalaman lapisan tanah yang akan diperbaiki. Yang kelima, sifat kimia dan sifat fisik dari bahan stabilizer yang akan digunakan. Yang keenam, harga bahan stabilizer yang akan digunakan, terutama dikaitkan dengan efisiensi biaya perbaikan.
Yang ketujuh, ketersediaan bahan dan peralatan di lokasi perbaikan tanah. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan di sekitarnya atau existing environment. Poin yang berikut adalah perbaikan tanah dengan metode kimia. Yang pertama, ada batasan penerapan metode kimiawi. Metode perbaikan tanah dengan bahan kimiawi dapat menggunakan larutan kimia dan bubuk kimia atau powder yang dicampurkan dengan tanah yang akan diperbaiki dengan beberapa metode pencampuran yang disesuaikan kondisi bahan stabilizer maupun kondisi tanahnya. Jenis tanah yang lebih banyak diperbaiki melalui metode kimiawi biasanya adalah jenis tanah berbutir halus atau fine soil, namun tidak jarang perbaikan tanah dengan metode kimiawi terhadap tanah berbutir kasar atau granular soil, seperti perbaikan sifat permeabilitas tanah berpasir yang digunakan pada bangunan yang membutuhkan sifat yang lebih kedap air. Yang kedua ada mineralogi lempung. Lempung terbentuk dari hasil pelapukan akibat reaksi kimia yang membentuk susunan kelompok partikel berukuran koloid dengan diameter butiran yang lebih kecil dari 0,002 mm. Partikel lempung tersebut berbentuk lembaran atau sheet yang mempunyai bidang permukaan khusus atau specific surface. Oleh karena itulah, sehingga jenis tanah lempung sangat dipengaruhi oleh gaya-gaya permukaan. Yang ketiga ada pengaruh air pada tanah lempung. Pada tanah berbutir halus seperti lempung, keberadaan air membuat luas spesifik surface akan menjadi lebih besar. Demikian pula dengan variasi kadar air akan mempengaruhi sifat-sifat plastisitas pada tanah. Poin yang keempat adalah perbaikan tanah dengan metode fisik. Yang pertama, pengertian metode fisik. Perbaikan tanah secara fisik merupakan metode yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja tanah dalam berbagai aspek seperti daya dukung, penurunan atau settlement, permeabilitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemadatan tanah dengan metode pemadatan. Perbaikan tanah dengan pemadatan dilakukan dengan menyalurkan energi berupa beban dinamis atau dynamic load dari permukaan tanah ke dalam lapisan tanah di bawah permukaan. Metode seperti ini sangat umum digunakan dalam perbaikan lapisan tanah dasar atau subgrade, di bawah lapisan perkerasan jalan atau pavement, atau pada jalur landasan pesawat atau runway pada bangunan bandara. Peristiwa bertambahnya berat volume kering pada tanah akibat beban dinamis disebut pemadatan. Akibat beban dinamis, butir-butir tanah akan merapat satu sama lain sehingga mengakibatkan berkurangnya rongga udara di dalam tanah. Faktor utama yang mempengaruhi hasil pemadatan tanah adalah yang pertama kadar air pada saat pemadatan, yang kedua jenis tanah yang dipadatkan, dan yang ketiga energi pemadatan per volume satuan tanah. Yang ketiga perbaikan tanah dengan metode konsolidasi. Perbaikan tanah dengan metode konsolidasi adalah pemadatan dengan menggunakan pembebanan statis. Perbaikan tanah dengan metode konsolidasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan menempatkan beban statis yang bersifat sementara atau preloading di atas lapisan tanah yang akan diperbaiki. Jenis tanah yang paling sesuai untuk penerapan metode ini antara lain pada tanah lunak dan pada tanah yang berbutir halus. Pada tanah lunak, karena tanah lunak umumnya mudah ditembus dengan PVDS. Sedangkan pada lapisan tanah yang kaku diperlukan pengeboran awal atau pre-drilling. Yang keempat, perbaikan tanah dengan metode pengeringan. Dewatering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan menghilangkan air tanah atau air permukaan dari lokasi konstruksi. Biasanya proses pengeringan dilakukan dengan memompa atau menguapkannya, dan biasanya dilakukan sebelum penggalian dilakukan lebih dalam yang mungkin menyebabkan masalah dalam pelaksanaan penggalian. Stabilitas tanah yang didapatkan dari proses dewatering biasanya berlaku jangka pendek, yakni hanya selama beberapa periode pelaksanaan konstruksi saja, yang dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kerja, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung dengan baik dan sempurna. Yang kelima, perbaikan dengan pergantian tanah. Daya dukung pondasi dapat diperbaiki dengan mengganti tanah yang buruk, misalnya pada tanah organik atau tanah lempung lunak, dengan bahan yang lebih baik dan kompeten seperti pasir. Teknik perbaikan tanah dengan metode penggantian tanah atau soil replacement merupakan salah satu metode tertua dan paling sederhana yang sering diterapkan dalam memperbaiki kondisi dan daya dukung tanah. Penggunaan tanah pengganti di bawah pondasi dangkal dapat mengurangi penurunan konsolidasi atau consolidation settlement, sekaligus dapat meningkatkan daya dukung tanah. Yang keenam, perbaikan dengan perekatan butir tanah. Interaksi partikel tanah yang lepas atau loose condition
menyebabkan kinerja lapisan tanah akan lemah. Salah satu tindakan perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan merekatkan partikel tanah sehingga dapat meningkatkan kinerja lapisan tanah. Karena beberapa partikel tanah yang dapat bekerja sama satu sama lain akibat perekatan dari bahan stabilizer, maka metode ini dapat diistilahkan dengan metode perekatan atau gluing method. Yang ketujuh, perbaikan tanah dengan bahan limbah. Waste mix merupakan salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan orang dalam perbaikan tanah adalah penggunaan material limbah sebagai bahan pencampur ke dalam lapisan tanah yang memiliki daya dukung kecil seperti lapisan tanah gambut atau lempung lunak lainnya. Selain penggunaan abu terbang atau fly ash maupun abu biomasa yang sudah disinggung sebelumnya, ada beberapa jenis limbah industri yang dapat dipergunakan sebagai material pencampur pada tanah yang lunak, seperti limbah dari berbagai jenis tambang logam atau tiling, limbah plastik, limbah kaleng, dan lain sebagainya. Poin yang terakhir adalah pengembangan metode perbaikan tanah. Yang pertama, pengembangan metode perbaikan tanah. Ada beberapa metode yang sulit dilakukan murni secara konvensional tanpa dikombinasikan dengan metode lainnya. Seperti metode konsolidasi sering dikombinasikan dengan metode drainase. Oleh karena itu, para rekayasawan banyak melakukan perbaikan tanah dengan mengombinasikan beberapa metode sehingga didapatkan hasil pemadatan tanah yang efektif pencapaiannya, cepat pelaksanaannya, dan murah biayanya. Yang kedua, perbaikan dengan teknik inclusions. Teknik pemasukan material pengganti ke dalam tanah atau inclusions teknik merupakan teknik yang dikembangkan dengan menyuntikkan material yang lebih baik ke dalam lapisan tanah yang akan dipadatkan tanpa mengeluarkan material buruk di dalam tanah. Teknik ini dirancang untuk memberikan dukungan struktural dari semua lempung yang bersifat kompresibel. Yang ketiga, perbaikan dengan teknik fibroflotation. Teknik fibroflotation yang juga bisa disebut teknik fibrocompaction cukup efektif diterapkan pada tanah yang granular dan tidak koheren seperti pasir dan kerikil. Fibroflotation adalah salah satu cara yang mudah untuk memperbaiki kondisi tanah saat ditemukan kondisi tanah yang tidak memadai pada lapisan dalam tanah. Yang keempat, perbaikan dengan teknik stone column. Teknik kolom batu atau stone column teknik merupakan pengembangan dari teknik fibroflotation dengan menggunakan material pengisi dari kerikil besar atau batu. Teknik stone column dikembangkan berdasarkan acuan bahwa kolom di dalam tanah yang terbentuk dari susunan batu yang dipadatkan akan memperbaiki kinerja tanah yang lunak atau tanah lepas atau loose soils. Yang kelima, perbaikan dengan metode compaction grouting. Teknik pemadatan tanah dilakukan dengan suntikan mortar beton yang memiliki mobilitas rendah atau low mobility dengan nilai slump rendah atau low slump. Gumpalan mortar yang disuntikan akan mengembang di dalam tanah dan akan memadat akibat dikompresi. Penerapan metode ini akan mengurangi penurunan dan meningkatkan kekuatan geser tanah. Metode ini cukup efektif digunakan untuk mengurangi penurunan pondasi, mengurangi penurunan seismik dan potensi likuifaksi, keamanan konstruksi dengan penambahan bahan pengisi pada tanah granular yang longgar atau loose granular fills. Yang keenam, perbaikan dengan teknik dynamic compaction. Pemadatan dinamis atau dynamic compaction juga dikenal sebagai pemadatan dalam yang dinamis. Metode ini memungkinkan dilakukan perawatan tanah pada kedalaman dengan memberikan beban dinamis di permukaan. Konsolidasi dinamis akan mengakibatkan pemadatan terjadi pada tanah granular yang longgar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.